Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Silahkan perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Tahukah kalian, lingkungan tersusun atas dua jenis komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Abiotik merupakan komponen yang terdiri atas benda-benda tak hidup. Contohnya tanah, air, udara, cahaya, suhu, dan lain-lain. Sedangkan biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik, sekarang apa ya perbedaan antara makhluk hidup dan benda tak hidup? Ya, makhluk hidup dengan benda tak hidup dapat dibedakan dengan adanya gejala kehidupan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri atau gejala-gejala kehidupan. Sedangkan benda tak hidup tidak memiliki ciri-ciri atau gejala-gejala kehidupan. Berikut ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, memerlukan makan. Ketiga, bernafas. Keempat, tumbuh dan berkembang. Kelima, berkembang biak. Keenam, iritabilitas. Ketujuh, ekskresi. Dan kedelapan, adaptasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bergerak. Bergerak adalah perubahan posisi tubuh makhluk hidup baik secara aktif maupun pasif. Gerak pada manusia dan hewan merupakan contoh gerak aktif, sedangkan gerak pada tumbuhan merupakan contoh gerak pasif. Yang kedua, memerlukan makan. Makhluk hidup memerlukan makan sebagai sumber energi. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, makhluk hidup dibedakan menjadi autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan. Sedangkan heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya manusia dan hewan. Yang ketiga, bernafas. Bernafas yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bernafas merupakan cara makhluk hidup untuk mendapatkan energi dari pemecahan makanan. Bernafas akan memasok oksigen ke dalam tubuh makhluk hidup. Oksigen tersebut penting untuk metabolisme tubuh karena dapat menghasilkan energi. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup seperti tinggi, berat, atau volume. Sedangkan berkembang adalah perubahan makhluk hidup menjadi dewasa. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi.
Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Yang keenam, iritabilitas. Bagaimana reaksi kalian jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Nah, tentu secara spontan mata kita akan segera menutup. Nah, dari contoh tersebut menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang diterima. Kemampuan untuk menanggapi rangsangan tersebut disebut dengan iritabilitas. Contoh lain misalnya tumbuhan putri malu, di mana daun-daunnya akan segera menutup apabila kita menyentuhnya. Jadi, ketika kita memberikan rangsang berupa sentuhan, maka daun putri malu akan menutup. Yang ketujuh, ekskresi. Ekskresi adalah pembuangan zat sisa dari tubuh. Manusia dan hewan akan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dari proses respirasi. Sementara itu, tumbuhan akan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dari proses respirasi dan oksigen dari proses fotosintesis. Yang kedelapan, adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Makhluk hidup akan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Baik anak-anak, mari kita ulangi kembali ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, memerlukan makan. Yang ketiga, bernafas. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, iritabilitas. Yang ketujuh, ekskresi. Dan yang kedelapan, adaptasi. Nah, anak-anak, semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri makhluk hidup atau gejala-gejala hidup. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri hidup. Bagaimana penjelasan Ibu? Semoga kalian sudah lebih paham ya. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran Ibu hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak video hari ini. Dan Ibu harap kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.